Di tengah kehidupan yang terus bergerak dengan cepat, tidak bisa dipungkiri selalu ada cerita di dalamnya. Panti Jompo menjadi salah satu tempat yang penuh akan cerita, tempat yang teduh dengan kedamaian, terdapat kehidupan yang penuh arti dari mereka, pengalaman hidup yang beragam, serta kehangatan yang terselip di antara setiap percakapan, menjadikan tempat ini sebagai tempat yang syarat akan kearifan dan kasih sayang. Di sinilah para lansia menemukan kedamaian dan kehangatan di hari-hari mereka. Selamat siang Vcommerce, balik lagi sama saya Syafira Winadini. Kali ini kita akan menjajahi tema yang penuh kehangatan, yaitu Panti Jompo. Dan sekarang saya sudah berada di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1. Panti Jompo menjadi tempat yang memiliki perlindungan dan kasih sayang kepada para lansia. Jadi mari kita mulai perjalanan kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada para lansia yang membutuhkan di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1. Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1 dapat berdiri berkat kerja keras Pak Beni Marta Azwar selaku Kepala Panti. Pak Beni telah menjadi Kepala Panti sejak tahun 2022, tetapi Pak Beni sudah 30 tahun mengabdi di Dinas Sosial. Dan alasan beliau ingin menjadi Kepala Panti karena ini tugas dan rasa tanggung jawab sesama manusia. Dan panti ini juga bermanfaat buat lansia di sana untuk kedepannya. Di samping itu, Pak Beni adalah lulusan STKS, salah satu perguruan tinggi milik Kementerian Sosial yang menjadi sarjana pekerja sosial. Assalamualaikum, selamat siang Vcommerce. Saya Zaki dari Universitas Gunawarma, sedang berada di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1. Saat ini di samping saya sudah ada Ketua atau Kepala Panti Pak Beni Marta dan Ketua Dharmawita PSTW Budi Mulya 1 Ibu Rahman. Mohon izin ya Pak Beni, bolehkah saya menanyakan seputar panti ini? Boleh. Izin bertanya kepada Bapak Beni Marta sebagai Kepala Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1, apa yang mendorong Bapak sampai sekarang bisa menjadi Kepala Panti? Sebenarnya saya sudah 30 tahun mengabdi di Dinas Sosial. Jadi Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1 ini adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta milik Pemda DKI Jakarta. Nah, saya bertugas di Dinas Sosial ini sudah hampir 30 tahun. Meniti karir, saya juga sudah tugas juga di beberapa panti-panti lain seperti panti disabilitas, panti sosial asuhan anak, dan termasuk saya juga pernah jadi kepala suku dinas sosial di Jakarta Timur, dan terakhir saya tugas dipercaya oleh pimpinan di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1. Baik Pak, selanjutnya sejak didirikannya panti ini, total udah ada berapa lansia yang menetap di sini Pak? Panti ini sebenarnya didirikan sudah cukup lama, di tahun 80-an. Tahun 2011 direnovasi, direhab total. Itu ada peningkatan jumlah warga binaan sosial. Pada saat itu maksimal itu masih 100-an. Terus di rehab gedungnya dengan harapan bisa bertambah jumlahnya dari 150 sampai 200. Faktanya hari ini sudah 250-an warga binaan sosial. Jadi cukup banyak. Dan karena di sini lansia, karena mereka orang terlantar, sehingga pergantian itu mudah, karena bukan mudah, artinya banyak juga yang meninggal dunia, kena kosong, kita isi lagi yang baru gitu. Kira-kira ada nggak Pak cerita kayak anaknya kayak naruh bapak orang tuanya ke sini? Ada. Karena memang kondisinya anak itu juga sosial ekonominya kurang, nggak mampu juga, sehingga orang tua dia dianggap dia menjadi beban, dia nggak mampu untuk menafkahi orang tuanya. Ada juga orang tuanya dititipkan di panti ini, atau dia antar kemari, minta tolong Pak titip dulu 1-2 hari, saya ada kerjaan, tapi sampai sekarang nggak jemput gitu. Jadi banyak warga binaan di sini ini
karena dia memang orang terlantar atau ditelantarkan. Kira-kira untuk mengisi hari-hari mereka tuh ada kegiatan apa aja? Wadah, supaya yang jelas bagaimana menciptakan mereka itu tetap bahagia, happy. Kita ada acara panggung gembira, ada acara nyanyi-nyanyi, ada acara nobar, nonton bareng, bukan nonton bola ya. Nobar itu kok kita tayang film, nonton di situ. Kita pilihkan film-film kayak film-filmnya Benyamin S, Warkop, nah itulah pokoknya bisa ketawa dia. Di samping itu ada lagi yang pokok, mereka diberikan pembinaan keagamaan, sholat 5 waktu, berjamaah. Di samping itu ada pengajian-pengajian. Nanti malam nih, kalau mau liput juga boleh tuh, ada pengajian baca Yasin habis sholat maghrib. Terus di samping itu ada juga pelayanan kesehatan. Tiap hari yang penyakit kusta atau yang borokan itu dibersihin sama petugas-petugas kita. Atau juga ada pembinaan keterampilan, membuat keset, membuat kotak tisu itu tuh. Terus juga ada lagi mote-mote. Yang mote-mote itu kayak bulat-bulat gitu tuh, mote-mote ya. Oke, kalau perempuan tahu ya. Ada juga bunga dari plastik. Jadi pokoknya ini lagi sebentar lagi ya, ada lagi akan menambah pembaharuan itu yang baru anyam. Jadi menganyam itu. Jadi nenek-nenek berduduk kita bisa nganyam. Iya. Kayak bikin topi gitu ya. Jadi ada kesibukan lah. Pokoknya kesibukan supaya mereka tetap punya kegiatan yang tidak bikin mereka jengak gitu ya. Kalau ngantuk mereka istirahat. Senam juga ada setiap Selasa sama Jumat itu senam pasti itu senam. Terus kalau sore-sore mereka di halaman park itu ya jalan-jalan, jogging gitu lah. Tapi Bapak ada nggak tantangan tersendiri gitu dalam memenuhi kebutuhan mereka gitu? Tantangan pasti setiap orang hidup itu pasti ada tantangan. Apalagi yang kita hadapi ini orang tua, orang yang umurnya di atas 60 tahun, ya. Tantangan pertama ya, kalau ada warga binaan sosial kita yang lansia ini tak berdaya atau total care, harusnya di tempat tidur terus, nah itu harus dibangunin, dibawa ke kursi roda, terus mandi harus dimandiin, itu tantangan pertama. Yang kedua, kalau tengah malam itu ada nenek atau kakek yang sesak napas, yang mendadak kejang-kejang, itu kan harus segera kita larikan ke rumah sakit. Jadi yang jelas tantangan yang kita hadapi di sini ya kita harus punya segudang kesabaran. Karena orang tua kita ini biasa kadang-kadang kelakuannya kembali seperti anak kecil. Manja, mau disanjung, mau dibelai, terus mau diajak ngobrol, harus dihormati. Makanya saya pun menegaskan kepada petugas-petugas, lakukan dengan hati yang ikhlas tentunya. Nah itu tantangannya. Samping itu juga makan mereka. Kadang-kadang kalau ada makanan yang nggak suka, kita harus review atau evaluasi lagi. Berarti ada makanan-makanan yang nggak cocok sama dia. Gitu. Dan harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan badannya. Tapi ada nggak Pak momen paling berkesan dalam kayak mengelola panti jompo ini? Panti jompo ini namanya juga panti jompo ya. Setiap waktu memang terkesan kita. Terkesan pertama ada dulu lansia kita hampir 5 tahun anaknya nggak pernah nyariin. Contohnya ada petugas dari Jawa sana mengabari kita dia punya ponakan di daerah Dan Mogot. Kita coba kontak mereka, saya tugaskan pekerja sosial kita untuk menghubunginya. Ternyata ponakan datang kemari, ini anaknya masih ada. Anaknya itu nikah sama orang New Zealand. Orang Belanda, rumahnya di Kemang. Ternyata rumahnya gede sekali.
Dan itu juga saya tanya, kenapa kamu nggak perhatiin ibumu? Saya nggak tahu Pak di mana, saya takut takut tipu orang dibohongin gitu ya, alasannya begitu. Ini ibumu yang lahirin kamu loh. Sampai sampai sekarang kamu sukses luar biasa. Jadi istrinya orang mampu kali ya. Rumahnya di Kemang gede, anaknya ada 3, masing-masing anak punya babysitter, pengasuh. Saya bilang, sempat dia bilang, Pak saya titip dulu ya 2-3 hari di sini, nanti saya jemput untuk bawa ke terminal, mau dikirim ke pulang ke Jawa katanya. Dari situlah yang miris hati kita ya. Kok ada ya anak begitu memperlakukan orang tuanya. Saya bilang, sebaik-baiknya di panti ini tetap yang terbaik itu pembinaan dalam keluarga. Kamu selaku anak, kapan lagi kamu mau mengabdi? Menimba pahala yang sebanyak-banyaknya. Sayangi orang tuamu. Iya Pak, saya sibuk begini begitu. Akhirnya setelah kita motivasi, kita kasih gambaran, sekarang dibawa sama dia langsung ke rumah orang tuanya, ke rumah di keluarganya di Kemang itu. Dan sekarang nggak tahu kabarnya, kemarin Peksos belum sempat ke sana ketemu, susah ketemunya, orang penting sih ya. Jadi terkesan itu adalah bagaimana kita menyayangi kedua orang tua. Karena kelak nanti kita semua ini juga akan menjadi tua. Kita juga punya anak, bapak juga punya anak. Mudah-mudahan anak bapak bisa sayang sama bapak gitu. Demikian seputar wawancaranya saya bersama Pak Beni dan Ibu Rahma. Ternyata banyak dari para lansia yang ditelantarkan oleh keluarga mereka sendiri. Terima kasih Pak Beni dan Bu Rahma sudah berbagi cerita dan memotivasi kita sebagai anak muda untuk terus berbakti kepada orang tua. Terima kasih Pak Beni dan Bu Rahma atas sarannya yang diberikan. Saya Zaki, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kisah kehidupan yang mereka bagi hingga momen penuh makna yang diciptakan bersama, Panti Jompo bukan sekedar tempat tinggal. Disinilah tercipta setiap harapan, setiap senyuman, dan setiap impian yang masih ingin diperjuangkan. Pengabdian tulus Pak Beni Marta Azwar tercermin dalam setiap senyum, tawa, dan kebahagiaan dari para lansia. Inilah jalan mulia melalui tangan Pak Beni ditebarkan harapan untuk berbagi kasih sayang sesama manusia tanpa adanya pamrih.